Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Arfan Al-Farizi. You can call me Arfan. My ID number is 23199 and I am from Technical Assistant Batch 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic servicing. Hydraulic servicing itu di dalamnya memiliki fluida atau fluid. Nah, jenis fluid ini ada banyak. Kali ini saya akan membahas tentang fluid Skydrol PL5. Nah, untuk melihat jenis apa fluid yang harus dipakai, teman-teman harus melihat lagi AMM atau Aircraft Maintenance Manual. Nah, di sini tadi yang saya bilang membahas Skydrol PL5. Nah, di dalam hydraulic servicing yang dipakai dalam fluid hydraulic servicing ini yaitu Skydrol PL5. Nah, Skydrol PL5 ini bahannya sangat keras ya. Kalau terpapar oleh kulit itu juga akan melepuh. Jadi di dalam hydraulic servicing ini juga ada safety precautionnya. Jadi teman-teman harus safety nih dalam melakukan hydraulic servicing. Nah, apa aja sih safety precautionnya dalam hydraulic servicing? Itu teman-teman harus memakai gloves, sarung tangan ya pastinya, terus goggles itu untuk melindungi mata kita. Nah, itu yang harus dipakai ya, yang paling utama dalam melakukan hydraulic servicing. Karena kenapa? Karena Skydrol ini PL5 ini bahannya itu sangat aktif. Jadi kalau bukan aktif ya, maksudnya sangat bahaya lah kalau terkena atau terpapar kulit kita atau tangan kita atau anggota tubuh lainnya ya, seperti mata, itu paling bahaya. Nah, lanjut aja ke langsung materi ya. Apa sih itu hydraulic servicing? Nah, jenis-jenis isi dalam hydraulic servicing itu ada fill hidrolik pastinya, terus drain hidrolik, terus servicing akumulator, dan replace filter. Nah, yang pertama itu ada fill hidrolik. Apa sih itu fill hidrolik? Fill hidrolik itu fill itu kan artinya mengisi. Jadi kita harus mengisi sebuah hidrolik atau fluid itu di dalam reservoir. Nah, sebelum itu apa sih reservoir? Reservoir itu adalah sebuah tabung yang berisikan fluida atau fluid hidrolik tersebut, atau isinya itu yang tadi Skydrol PL5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fill hidrolik dulu ya. Fill hidrolik ini, nah, sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada yang tadi saya bilang reservoir. Nah, reservoirnya ini yang tabung ini. Ini namanya reservoir rumah si Skydrol tersebut. Nah, bagaimana sih cara fill hidrolik tersendiri? Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu nih, kita harus baca AMM terlebih dahulu ya, agar kita tahu bagaimana sih cara hydraulic servicing ini tersendiri. Teman-teman harus melihat lagi AMM. Nah, setelah itu yang tadi saya jelaskan ya, saya ingin membahas tentang fill hidrolik. Nah, pertama itu teman-teman, pertama yang harus dilakukan fill hidrolik itu, teman harus menyiapkan tadi safety precautionnya ya, harus memakai gloves, terus goggles itu harus dipakai.
Nah, terus lihat juga MM-nya nih, bagaimana caranya mengisi fill hidrolik tersendiri. Nah, itu pertama untuk fill hydraulic servicing ya. Kita buka dulu capnya, cap yang ada di reservoirnya ini. Nah, capnya ini yang ini. Oke, kita buka capnya. Nah, setelah dibuka capnya tersebut, nah teman-teman, yang keduanya itu di bawah capnya ini ada dekat filter itu namanya lock pin filter. Nah, teman-teman juga harus buka tuh lock pinnya agar nanti kita juga akan mengeluarkan filternya ini untuk melihat apakah filternya ini terkontaminasi oleh partikel-partikel kotoran yang ada di filter tersebut. Nah, untuk pertama yang tadi kita udah siapkan kan, kita buka capnya, kita sudah buka juga, sudah menyiapkan Skydrol PE5 nya tadi. Nah, udah buka juga lock pin si filternya ini, kita buka lock pinnya. Nah, habis itu kita lepas juga filternya yang tadi ya saya bilang, itu kita lihat juga si filternya ini kotor atau enggak. Nah, kalau misal kotor, teman-teman itu membersihkannya itu tuang saja si Skyrolnya ini dikit aja untuk membersihkan si filternya ini. Nah, jika sudah bersih, kita pasang kembali tuh filternya ke reservoir tersebut. Nah, sebelum kita pasang si lock pin filternya, kita isi si Skydrol PE5 nya ke dalam reservoir tersebut. Nah, kita masuk. Nah, itu berapa kuantitinya? Nah, teman-teman harus melihat lagi AMM, Aircraft Manual Maintenance. Teman-teman harus melihat itu karena kita tidak bisa menebak-nebak ya isinya harus berapa. Nah, sudah diisi. Nah, kita pasang lagi si lock pin filternya. Habis dipasang lock pin filternya, kita tutup ya, kita kembali tutup menggunakan capnya. Nah, sebelum ditutup kita lihat dulu ya, sebelum ditutup capnya ini kita lihat dulu yang tadi kita isi Skydrolnya, kita lihat juga namanya itu fluid quantity indicator. Nah, yang ini nih, yang sebelah sini itu di sininya ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ini ada tulisan top, full dan refill. Nah, artinya itu gimana sih kita harus ngisi si reservoir ini? Nah, minimalnya itu kita harus mengisi si fluidnya itu di reservoir itu di antara di top full dan full ya. Nah, tapi juga teman-teman harus lihat juga AMM-nya ya, jangan sampai lupa. Nah, sudah melihat indikator, oh udah diisi di antara top full atau full. Nah, kita tutup capnya. Oke, kita tutup. Udah tutup capnya. Setelah tutup, kita lanjut yang kedua ya, yaitu drain hidrolik. Nah, untuk drain hidrolik sendiri, itu cara ngedrain hidroliknya itu kita contoh ya, di pesawat ATR itu menggunakan return line. Nah, kita copot si return line-nya ini, penghubung antara reservoir dan penghubung si return line-nya ini kita copot. Nah, dalam copot kita siapkan juga kontainer nih, atau wadah ya, suatu wadah untuk menampung si kita ngedrain nih
menampung fluid cairan hidrolisnya tersendiri yang akan diganti. Nah, caranya gimana? Pertama, kita buka tuh si return line tadi kan, udah dibuka, itu kan pasti keluar si cairan hidrolis yang akan diganti kan. Itu cairannya sih itu agak kotor dikit ya, karena kan udah dipakai ya. Nah, caranya untuk mendrain si hidrolik ini kita buka tadi ya return line. Habis itu kita buka juga reservoir untuk memasukkan si Skydrol PE5 nya ini yang baru ini masuk ke dalam tangki reservoir. Nah, caranya itu kita ada dibantu juga oleh motor pump. Nah, jadi kita masukkan si Skydrol PE5 nya ini ke dalam reservoir ini, kita masukkan, dan si return line ini yang tadi udah kita buka. Habis itu udah dibuka, kita tuangkan si Skydrolnya ini, tuangkan ke reservoir. Nah, sampai yang keluar di return line-nya ini warna baru atau Skydrol PE5 yang baru yang kita tuang melalui reservoir ini, yang didorong, yang dibantu oleh si motor pumpnya ini. Nah, itu untuk drain hidrolik. Nah, untuk yang ketiga itu servicing akumulatornya juga. Nah, di dalam hidrolisnya itu memiliki akumulator. Nah, di sini saya ada figur ya. Bagaimana sih cara servicing akumulator di sistem di hydraulic servicing? Nah, di sini jenis akumulator di dalam hydraulic servicing seperti ini ya. Saya mengambil contoh di pesawat ATR. Jadi seperti ini. Nah, cara servicing akumulator itu sendiri bagaimana? Nah, pertama di sini ada namanya manifold. Nah, manifold ini kita hubungkan ke nitrogennya. Habis kita hubungkan, kita buka si katup di nitrogennya, kita lihat indikatornya udah masuk atau belum. Nah, habis itu masuk ke manifold, kita lihat juga indikatornya, kita buka si manifold. Kita gabungan juga nih kita masukkan juga hose yang di sini ya. Di hose ini kita masukkan ke swivel valve yang ada di akumulator tersebut. Nah, kalau sudah dimasukkan, teman-teman ingat ya, harus melihat AMM terlebih dahulu. Akumulator itu butuhnya berapa. Nah, habis itu maksudnya yang butuhnya berapa itu nitrogen yang dibutuhkan di dalam si akumulator tersebut. Teman-teman harus melihat AMM terlebih dahulu. Nah, setelah tadi udah dimasukkan ke swivel valve, nah nitrogen yang berkumpul di manifold ini, nah kita buka juga nih katup A. Di situ ada katup A dan katup B. Katup A dibuka, seret, udah masuk ke. Kita buka juga nih di sini swivel nutnya, kita buka secara perlahan-lahan ya, biar yang masuk ke dalam akumulator itu terbaca di indikator. Jadi jangan langsung buka, itu akan tidak proper ya, pastinya tidak proper. Nah, sudah masuk nitrogennya yang dibutuhkan, itu kita tutup si valve A-nya. Nah, valve A-nya buka, tutup. Terus ini valve A masih dibuka, kita buka dulu nih si swivel nutnya, kita buka. Nah, habis itu buka, kita buka juga nih si valve A-nya ini yang di manifold ini kita tutup, dan yang si B ini kita buka untuk membuang sisa nitrogen yang ada di hose dan manifold. Nah, sudah dibuka, kita
copot juga yang ada di hose yang ada di nitrogen. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang replace filter ya. Replace filter itu teman-teman harus mengganti filter yang ada di sistem yang ada di reservoir tadi ya. Itu ada filternya. Nah, ganti replace-nya gimana? Kita lihat dulu nih karena filter ini bersifat kritikal ya. Itu teman-teman harus melihat AMM terlebih dahulu. Terus setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem hidrolik bekerja. Nah, di sini saya ada punya figur ini, ya, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada reservoir. Di bagian atas ini, teman-teman bisa lihat, ya ini adalah sebuah reservoir. Nah, rumah reservoir ini seperti ini ya. Ini gambar aja figur. Oke. Nah, untuk di pesawat ATR sendiri itu ada hidrolis blue dan hidrolis green. Nah, untuk hidrolik blue ini digerakkan menggunakan electrical AC pump dan DC pump. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya itu si AC pump ini, DC pump yang biru ini meluncur ke sini, si fluidnya ini terus ke akumulatornya. Nah, akumulatornya ini memberi pressure, ya, kan yang memberi pressure dan disalurkan ke komponen-komponen yang menggunakan hidrolis yang blue ini. Nah, contohnya apa yang menggunakan sistem hidrolis yang di blue-nya tersebut? Itu ada nose wheel steering, terus ada flaps, ada spoiler, dan propeller brake. Nah, yang blue-nya ini juga menggerakkan emergency parking juga ya. Terus untuk yang green itu ada penggeraknya itu menggunakan AC pump. Ya, kalau yang tadi yang blue itu AC pump dan DC pump, yang greennya hanya AC pump. Nah, AC pump ini meluncur ke sini, terus ke akumulator memberi pressure dan menyalurkan ke komponen yang digunakan menggunakan sistem hidrolis pada sistem green hidrolis ini, yaitu seperti landing gear terus ke normal brake. Nah, jadi seperti itulah hydraulic servicing yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.